Kami dari kelompok 1 dengan topik materinya teori konflik. Saya Aini Sofia Rahmatillah dari Pendidikan Sejarah A 2019 dengan NIM 1403619027. Nama saya Nurmalisa Kusmartini dari Pendidikan Sejarah A 2019 dengan NIM 140361921. Nama saya Aida Mutia Kalsun dari Pendidikan Sejarah A 2019 dengan NIM 140361922. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan materi kelompok teori konflik mengenai definisi teori konflik itu sendiri dan juga perspektif Karl Marx terhadap teori konflik. Oke, jadi yang pertama adalah definisi teori konflik. Konflik sendiri secara etimologis itu berasal dari bahasa Latin, di mana kon yang berarti bersama dan juga figere yang berarti berbenturan. Jadi dengan demikian, konflik dalam kehidupan sosial dapat diartikan sebagai perbedaan atau benturan kepentingan maupun pendapat. Teori konflik sendiri merupakan teori yang menyatakan bahwasanya perubahan sosial itu terjadi bukan melalui penyesuaian nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, melainkan perubahan sosial itu ada karena hadirnya pertentangan-pertentangan di tengah masyarakat. Teori konflik juga merupakan bentuk kritik terhadap teori fungsional struktural, di mana kalau dalam teori fungsional struktural, masyarakat senantiasa dipandang dalam kondisi yang statis, bergerak dalam kondisi keseimbangan dan harmonis. Sedangkan menurut teori konflik justru sebaliknya, masyarakat itu selalu dipenuhi oleh pertentangan-pertentangan. Kalau dalam teori fungsional struktural, setiap elemen dalam masyarakatnya itu dianggap memiliki andil dalam suatu pembentukan keseimbangan, di dalam teori konflik justru sebaliknya. Setiap elemen dalam masyarakat dianggap memiliki andil dalam pembentukan suatu disintegrasi dalam masyarakat. Nah, bicara tentang teori konflik tentu nggak akan lepas dari para tokoh-tokoh penggagasnya. Tokoh-tokoh penggagas teori konflik itu antara lain adalah ada Karl Marx, ada Ralph Dahrendorf, dan juga George Simmel, di mana masing-masing dari mereka memiliki perspektif tersendiri terhadap teori konflik. Karena fungsionalisme struktural dituduh bersifat politik konservatif, tak mampu menjelaskan tentang perubahan sosial disebabkan karena perhatiannya tertuju pada struktur statis dan tidak mampu menganalisis konflik sosial, lahirnya kritik dari pemikir-pemikir sosiologi untuk menanggulangi permasalahan fungsionalisme struktural dengan menyatukan perhatian pada struktur dan pada konflik. Pemikiran inilah yang menjadi cikal bakal teori konflik sebagai alternatif dari struktural fungsionalisme. Upaya penting pertama adalah karya Lewis Coser tentang konflik sosial. Karya ini mencoba menjelaskan tentang konflik sosial yang ada di dunia menurut pandangan struktur fungsional. Masalah besar dalam teori konflik adalah kekurangan landasan kuat dari teori Marxis. Teori Marxis sendiri berkembang dengan baik di luar ilmu sosiologi yang seharusnya menjadi landasan untuk mengembangkan ilmu sosiologi sendiri tentang konflik. Teori konflik menurut Karl Marx bisa kita lihat melalui 3 konsepsi. Yang pertama adalah konsepsi kelas sosial, di mana menurut Karl Marx sendiri, masyarakat itu terdiri dari 2 kelas yang didasarkan pada kepemilikan sarana dan alat produksi, di mana kelas-kelas itu adalah kelas borjuis dan kelas proletar. Nah, adanya stratifikasi kelas ini nantinya akan melahirkan yang namanya perbedaan kepentingan. Dan perbedaan kepentingan merupakan salah satu unsur utama dari timbulnya sebuah konflik. Di satu sisi kaum borjuis ingin terus mempertahankan kekuasaannya dan terus mengakumulasikan kekayaannya, tetapi di satu sisi lain, kaum proletar ingin memperbaiki kualitas hidupnya. Konsepsi yang kedua adalah konsepsi perubahan sosial, di mana dalam konsepsi ini dijelaskan bahwasanya gak ada konflik yang gak memiliki tujuan. Setiap konflik pasti ada tujuannya, dan tujuannya merupakan tercapainya suatu perubahan. Dalam mencapai tujuan tersebut seringkali harus mengorbankan kelompok lain.
dan dampaknya nanti akan sangat terasa ketika salah satu pihak itu lebih berkuasa daripada pihak yang lainnya. Itulah kenapa perubahan sosial bisa menyebabkan terjadinya suatu konflik sosial. Nah, konsepsi yang terakhir adalah konsepsi kekuasaan, di mana menurut Marx sendiri, konflik ada akibat dari adanya kekuasaan. Nah, jadi perubahan-perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat itu ada atau terjadi karena adanya paksaan-paksaan ataupun penindasan yang dilakukan oleh kaum yang berkuasa terhadap kaum yang ada di bawahnya. Sumbangan Simmel dalam teori organisasi merupakan teori konflik modern yang berusaha menjembatani antara konflik dalam bentuk abstrak dan yang menunjukkan konflik dalam tingkatan yang lebih umum, bukan hanya sekedar konflik yang dipaparkan oleh teori Marxis tentang pertentangan kelas. Menurut Simmel, teori konflik pada waktu itu merupakan teori dalam pemahaman yang dibangun oleh tradisi Marxis tentang perubahan sosial, stratifikasi, dan pemahaman berorganisasi yang lebih luas. Teori konflik seperti ini tidak menjawab mengapa terjadi dan apa kondisi yang merubah keadaan pada kelompok. Pemahaman Simmel memunculkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konflik. George Simmel menunjukkan bahwa konflik merupakan bentukan sosial dan mendesainnya dalam kerangka untuk memecahkan dualisme sebagai cara untuk mencapai kesatuan. Konflik tidak dimaksudkan untuk mengacaukan keteraturan sosial yang menyebabkan berhentinya kehidupan masyarakat. Keteraturan dan konflik akan menciptakan kesatuan atau kehidupan sosial bersama dan secara keseluruhan akan bersifat positif. George Simmel mengatakan bahwa masyarakat yang sehat tidak hanya membutuhkan kehidupan sosial yang integratif atau harmonis, tetapi mereka juga membutuhkan adanya konflik. Tidak ada kehidupan tanpa konflik. Konflik tidak akan lenyap dalam kehidupan masyarakat. Mungkin akan lenyap bersamaan dengan lenyapnya masyarakat itu sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai konsep teori konflik menurut Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf adalah seorang sosiolog Jerman yang lahir pada tahun 1929. Dia itu mengembangkan teori konflik berakar dari Karl Marx dan Max Weber. Namun teori konflik yang ini itu terlihat menyerupai cerminan fungsionalisme struktural ketimbang teori Marxian tentang konflik. Salah satu karya utamanya yaitu Class and Class Conflict in Industrial Society. Kemudian landasan teori yang dibangun oleh Ralph Dahrendorf ini adalah dengan separuh penolakan dan separuh penerimaan, serta modifikasi teori sosial Karl Marx. Dahrendorf ini mula-mula melihat teori konflik itu sebagai teori parsial. Ia menganggap bahwa masyarakat itu memiliki dua sisi, yaitu bersisi ganda. Dia memiliki sisi konflik dan juga sisi kerjasama. Kemudian ia itu menyempurnakan sisi ini dengan menyatakan bahwa segala sesuatu yang dapat dianalisa dengan fungsionalisme struktural juga dapat dianalisa oleh teori konflik dengan lebih baik. Dahrendorf ini berpendirian bahwa masyarakat itu mempunyai dua wajah, yaitu konsensus dan konflik. Konsensus ini menguji mengenai integrasi di dalam masyarakat, sedangkan konflik menguji kepentingan dari kelompok masyarakat. Dahrendorf ini mengakui bahwa masyarakat itu tidak akan ada tanpa adanya konsensus dan juga konflik. Jadi kita tuh tak akan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya. Aspek selanjutnya dari teori konflik menurut Dahrendorf adalah adanya otoritas atau kekuasaan. Menurutnya konflik itu disebabkan oleh adanya otoritas dan kekuasaan. Menurut Dahrendorf, tugas pertama analisis konflik adalah mengidentifikasi peranan otoritas di dalam masyarakat. Selanjutnya ini Dahrendorf itu membedakan 3 tipe kelompok, yaitu ada kelompok semu atau quasi group. Mereka ini pemegang posisi dengan kepentingan yang sama. Kemudian dari kelompok semu ini akan melahirkan kelompok kepentingan, yang akan berkembang menjadi kelompok konflik. Kemudian aspek terakhir dari teori konflik menurut Dahrendorf ini adalah
perubahan, hubungan konflik dengan perubahan, yaitu nanti saat sudah muncul kelompok konflik, nah mereka akan memunculkan perubahan yang terjadi dalam struktur sosial masyarakat. Saya akan memberikan contoh mengenai konflik yang terjadi di Indonesia. Nah, sebenarnya banyak konflik yang terjadi di Indonesia ini. Cuma saya akan memberikan beberapa dari sekian banyak konflik tersebut. Indonesia sendiri ini kan memiliki banyak perbedaan dari masyarakatnya, mulai dari ras, agama, suku, dan lain-lainnya, hingga banyak memunculkan konflik. Nah, konfliknya itu seperti konflik di Poso, konflik Sampit, konflik Ambon, konflik di Papua, dan konflik di Aceh sendiri, yaitu Gerakan Aceh Merdeka. Nah, saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu Gerakan Aceh Merdeka ini. Jadi itu penyebabnya bahwa masyarakat Aceh kecewa terhadap pemerintah yang berdaulat pada saat itu, karena mereka merasa kalau pemerintah ini memarginalisasikan Aceh sendiri. Mereka itu menganggap bahwa pembangunan di daerah itu terlambat dibanding dengan pemerintah sendiri. Nah, salah satu perubahan yang bisa kita lihat saat ini adalah telah adanya daerah khusus, daerah istimewa di Aceh saat ini, sehingga nama Aceh bukan hanya Aceh, namun Nagro Aceh Darussalam. Mereka mempunyai daerah istimewa sendiri, seperti adanya daerah istimewa Yogyakarta, daerah khusus ibu kota, dan lain-lain.